Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada abang atau kakak lab sekalian. Jadi hari ini saya akan mengerjakan tugas tutam, tugas tambahan untuk modul 2 SBD, yaitu mengenai penjelasan materi normalisasi dari awal hingga akhir, dan juga bakal ada penjelasan studi kasus alias proses mengubah tabel dari tabel yang nggak lengkap kayak gini nih, sampai tabel yang wow sangat cantik ini, 3NF nih. Nah, jadi pertama kita jelaskan normalisasi. Jadi normalisasi itu proses menyusun struktur tabel database agar tidak ada data yang berulang alias redundansi, baru menghindari inkonsistensi data, lalu mempermudah update, insert, dan delete data yang bakalnya pasti kita lakukan di modul depan kalau kita ada disuruh download SQL atau PostgreSQL. Jadi kalau tanpa normalisasi, database itu bisa mengalami masalah kayak update anomali, update satu data harus di banyak tempat, insert anomali, gak bisa tambah data, gak bisa tambah data tanpa data yang lain. Baru delete anomali atau menghapus data penting tanpa sengaja, apalagi kita cuma mau menghapus satu atau dua data yang gak penting gitu. Jadi tujuan utama normalisasi itu untuk membuat database itu efisien dan konsisten dan mempermudah pengerjaan kita kalau kita mau buat database itu di software-software kayak SQL supaya kita lebih mudah gitu bawanya. Jadi ada beberapa konsep dasar sebelum normalisasi yang penting, yaitu ada atribut yaitu kolom pada tabel, ada tuple yaitu baris data. Nih. Lalu ada primary key atau PK, itu identitas unik setiap data. Lalu ada FD, functional dependency, itu relasi ketergantungan antara atribut. Contohnya itu kalau kita ada order ID dengan nama customer gitu, berarti artinya satu order ID hanya punya satu customer. Seperti contoh kalau kita ambil di ini ya, satu row 2 ini, berarti cuma satu ada Cinta, satu rental ID, cuma ada satu nama pelanggan. Itu contohnya functional dependency. Kayak ini R01 pasti sama Andi, R02 pasti sama Sinta. Nah, itu dia. Selanjutnya itu bentuk-bentuk normalisasi alias normal forms. Ini makanya ada istilah NF nih. Ada 1 NF, 2 NF, 3 NF. Jadi pertama kita bahas syaratnya dulu. Untuk syarat 1 NF itu tidak boleh ada data bernilai banyak dalam satu kolom. Contohnya ini sebelum tabel awal ya. Kalau kita lihat yang pertama, baris pertama nih, ini ada 001 Andi, 0812, sejauh ini normal, tapi ini ada data yang lebih dari satu dan itu nggak boleh. Dan ini melarang, ini melarang hukum 1 NF gitu. Jadi kalau kita mau melakukan 1 NF, ini bakal kita pisah. Bisa lihat nih, Canon R6 tripod. Nah itu. Selain itu, setiap field harus atomic alias nilai satu saja. Ini contohnya nih. Selanjutnya itu 2NF. 2NF itu syaratnya yang pertama itu ya sudah 1NF, berarti kita lanjutkan dari 1NF. Dan yang syarat kedua itu semua atribut non-key harus bergantung penuh pada primary key. Jadi contohnya, jadi biasanya masalah yang muncul itu partial dependency gitu. Kayak rental ID masih bergantung sama nama pelanggan, atau nama pelanggan masih bergantung sama nomor HP gitu. Selanjutnya ada 3NF, third normal form. Syaratnya itu udah 2NF. Lalu syarat keduanya itu tidak boleh ada ketergantungan antar atribut non-key. Jadi masalah yang situ biasanya itu ada transitive dependency. Contohnya kalau bisa dibayangin kalau kita ada order ID sama kode kota sama nama kota. Jadi nama kota itu gak boleh langsung di tabel order. Makanya kita harus pisah, kita buat jadi tabel kota contohnya. Nah, bakal kita lihat ini studi kasusnya. Recording ini kan. Oke. Bakal kita lihat studi kasusnya. Jadi ini kita ada tabel awal nih. Jadi pertama kita bakal normalisasi 1NF. Kita lihat masalahnya ada satu kolom atau satu tabel yang bakal ada beberapa variabel, padahal nggak boleh sebenarnya, kan ada Canon R6, ada tripod, ada 300, ada 50. Makanya kita lakukan 1NF ini, jadi kita pisahkan R6 nya di
baris pertama, baru tripodnya baris kedua. 300.000-nya ikut baris pertama, yang kedua ikut 50.000-nya ikut baris kedua. Nah, ini udah memenuhi syarat 1 NF. Sekarang semua nilai itu atomik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke 2 NF, tabel rental. Jadi primary key sekarang itu adalah rental ID dan kamera. Makanya kita buat tabel rental dan tabel detail rental gitu. Ini bisa lihat. Nah, rental ID sama kamera. Itu primary key-nya sekarang. Makanya masalahnya di sini tuh nama pelanggan hanya tergantung rental ID. Makanya kita mau buat nama pelanggannya supaya gak bergantung sama rental ID lagi. Dan staffnya juga masih tergantung sama rental ID. Nih. Jadi kita pisahkan. Ada tabel rental. Tabel rental ada kolom rental ID, nama pelanggan, nomor HP, dan juga staff ID-nya. Lalu tabel detail rental itu ada rental ID, kamera, dan harganya. Nah, di sini belum nggak ada masalah dependensi. Tapi yang ada masalah di sini itu nama staffnya masih tergantung staff ID dan harganya masih tergantung kamera. Makanya kita lakukan 3 NF. Kita pisah lagi. Tabel rental kita ubah jadi kolomnya ada rental ID, nama pelanggan, nomor HP, dan staff ID. Lalu ada tabel staff di mana kolomnya hanya staff ID dan nama staff. Lalu ada tabel kamera di mana kolomnya ada kamera dan harga. Lalu tabel detail rental, kolomnya adalah rental ID dan kamera. Jadi semuanya dipisah dan gak ada yang saling dependent gitu. Jadi kalau kita lihat contohnya 2 NF nih, aturannya mereka kan udah memenuhi aturan, dia udah 1 NF, baru semua atribut non key harus bergantung penuh pada primary key yang dilepaskan. Primary key-nya kan tadi rental sama kamera. Baru kita hilangkan partial dependency udah. Baru masalahnya kan tadi nama pelanggan sama staff hanya bergantung pada rental ID. Nah, itu juga udah kita selesaikan. Nah, kalau di 3 NF nih, masalahnya kan tadi nama staff tergantung staff ID, harganya tergantung kamera. Kita lihat aturannya, ini kan udah memenuhi 2 NF, baru gak boleh ada transitive dependency. Pas jadi gak ada lagi yang bergantung sama hal lain gitu. Nah, jadi hasil akhir 3 NF itu gak ada redundancy data, baru gak ada update anomali, baru struktur database lebih efisien dan mudah maintenance. Jadi kira-kira itu saja untuk video saya kali ini. Mungkin jika ada yang kurang boleh dimaafin. Jadi sekian dari saya, terima kasih.